Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi hari ini waktu Turki ya, jam 2 dini hari ya, jam 6 waktu WIB kita dimudahkan oleh Allah untuk tetap menambah ilmu kita, dan niat kita tidak ada lain agar semakin cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, sehingga insya Allah juga cinta syariatnya. Jarak kita kurang lebih 10.000 kilometer. Ya. Insya Allah besok perjalanan ke Madinah. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Namun dibalik 10.000 kilometer tidak membuat para ummahat berhenti belajar ya. Dan kita semua berada dalam kesabaran menyampaikan, kesabaran mendengarkan. Jadi kondisi kita mengingatkan pada ayat khalaqal insana 'allamahul bayan ya. Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang mengajarkan berkomunikasi. Ya, ini bahasa sekarang nih al-bayan, ini komunikasi. Ya. Dengan kemampuan berbicara, dengan bahan yang dibicarakan, dengan sarana yang digunakan untuk komunikasi, ya. Terlebih utamanya adalah daya dukung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sehingga acara ini tetap terselenggara insyaallah. Semoga Rabu depan pun juga masih bertemu ya, masih terus kita menambah ilmu kita insyaallah. Allah mengingatkan terkait dengan semua daya dukung Allamahul Bayan ini untuk diyakini dan disyukuri. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Semoga semangat kita untuk terus belajar ini salah satu upaya mensyukuri nikmat Allah. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di surat terakhir dari juz 28 ya. Surat At-Tahrim. Salah satu keunikannya itu di halaman kedua
Ya, di satu sisi dia bicara tentang rumah tangga, khususnya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain ada satu ayat khusus, ayatul jihad. Ya, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Nah, ini melengkapi apa yang ada di As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Melengkapi yang ada di surat Al-Hashr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini harus kita fahami sebagaimana dalam kajian-kajian fiqh dakwah, ya, bahwa islahul usrah, ya, mensolehkan rumah tangga, ya, itu menjadi keharusan di dalam mensolehkan umat. Ya. Maka rumah tangga yang belum soleh atau rumah tangga yang belum memberi dampak kesabaran dan muasyarah bil ma'ruf, ya, maka tidak akan cukup kuat untuk mensolehkan umat, wabil khusus saat Rasulullah diperintahkan untuk jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ini yang ya pernah saya lama ya berpikir, ini di mana letak nyambungnya ya. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tiba-tiba ayatnya jihad. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Karena itu Islam menjadikan islahul usrah merupakan tahapan kedua setelah islahul fard, ya. Setelah mensolehkan pribadi, mensolehkan rumah tangga, mensolehkan umat. Ya. Tentu juga bukan sekedar tahapan, ya, tapi begitulah SOP yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang beriman yang ingin menjalani kehidupan yang Qur'ani, ya, yang sesuai dengan tahapan-tahapan Al-Quran, sehingga pada At-Taghabun 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, ya. Sababun nuzulnya adalah pada seorang sahabat yang sudah siap berangkat jihad, tapi karena rengekan anak dan istrinya yang tidak siap ditinggal, maka dia mengurungkan berangkat jihadnya. Ya. Ini luar biasa, memang Allah mengajarkan manusia untuk menjadikan Allah yang paling dicintai, ya. Sehingga ya, hak Allah, ya, tidak bisa dikalahkan oleh hak manusia, sekalipun itu istri sendiri, keluarga sendiri, ya. Oleh karena itu harus ada proses mensolehkan keluarga agar keluarga itu menjadi daya dukung utama dalam melaksanakan amal-amal soleh yang lebih tinggi ataupun yang lebih membutuhkan tantangan dan pengorbanan atau tadhiyah.
Jamaah rahimakumullah, secara umum artinya at-tahrim. Ya. At-tahrim adalah pengharaman. Ya. Yang diambil dari peristiwa ya, pengharaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dirinya, terhadap sesuatu yang halal. Ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh siapa saja, termasuk Rasulullah. Dilarang mengharamkan sesuatu yang halal, walaupun dengan tujuan yang bagus, ya, karena menghalalkan dan mengharamkan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Ya. Janganlah kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagian orang nggak mau makan nasi karena diet, ya boleh-boleh aja, tapi bukan berarti mengharamkan, ya. Tapi bukan berarti ya semua orang suruh mengikuti dia, ya, nggak boleh makan nasi, haram hukumnya makan nasi, ya. Nah, ini yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya. Apa yang disebut dengan hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Ya. Jangan seenaknya kamu mengatakan ini halal, ini haram atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal itu hanya seleramu saja, ya. Ya, sebagian mufassir juga menyebut bahwa juga populer di kalangan sahabat tentunya, ya. Populer dengan nama surat Ya Ayyuhan Nabi, ya, surat Ya Ayyuhan Nabi, karena diambil dari awalnya dan sekaligus mengabadikan sebuah peristiwa dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya. Ya. Temanya kalau kita lihat baik dari al-munafiqun, at-taghabun, at-talaq, at-tahrim, ya. Bahkan al-muluk juga masih terkait dengan rumah tangga. Ya. Islahul usrah. Ya. Jadi kalau al-munafiqun, ya, ataupun at-taghabun mengingatkan, ya, jangan sampai rumah tanggamu menghalangi dirimu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan berarti istilahnya samara, ya, sakinah, mawaddah, warahmah itu harus dengan mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnati ahlihi, ya. Siap melakukan apa saja pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, ya. Ya mungkin bahasa kita ya mungkin apa itu, ya, nyuci, apa masak, apa bersih-bersih, beres-beres, itu Rasulullah siap. Hatta idza sami'al muadzin, ya, faka'annahu la ya'rifuni. Ya. Tapi ketika Rasulullah mendengar azan berkumandang, ya, ya, maka dia seakan-akan tidak kenal lagi denganku. Ya. Jadi konsentrasi melaksanakan sholat. Ya. Nah, itulah inti daripada al-munafiqun at-taghabun. Ya. Kalau ada problem, maka solusinya ada di at-talaq. Ya.
at-tahrim, ya, mengingatkan kembali seperti al-munafiqun dan at-taghabun, ya. Ya, cinta kepada istri itu bukan berarti cinta keluarga maksudnya, ya. Bukan berarti seseorang harus membuat syariat sendiri, ya. Al-muluk, ya, menjelaskan bahwa hidup ini ujian, ya. Dan ujian itu utama dalam kehidupan rumah tangga, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Agar terlihat siapa yang paling baik amal solehnya, ya, di dalam menghadapi dinamika rumah tangga, ya. Oleh karena itu, kehidupan sebaliknya, ya, yang dijelaskan di wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, yang berarti, ya, kehidupan tanpa ataupun belum ada rumah tangga, ya, bukan juga berarti seseorang, ya, bisa melenggang kangkung untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, di balik itu, ya, juga ada tantangan kesabaran, tantangan husnudzon kepada Allah, sehingga dua kelompok manusia ini, baik yang diizinkan oleh Allah berumah tangga atau tidak berumah tangga atau belum berumah tangga, ya, ujungnya menjadi sama di hadapan Allah ketika semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Ketika tiga kelompok manusia ini bisa tampil dengan amal yang terbaik, ya. Amal yang paling soleh, ya. Sehingga dia aman dari apa yang disebut dengan innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Wallahu indahu ajrun azim, ya. Ya, di barat, ya, ada gerakan anti menikah. Kalau menikah ada gerakan apa itu? Gerakan bebas anak, ya, child free, ya. Gerakan ini pokoknya gerakan yang tidak ada lain, hancurkan rumah tangga, ya, dalam kehidupan manusia, ya. Sementara Al-Quran hidupkan rumah tangga, ya. Ya, begitulah syariat Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan syariat manusia, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, ya. Wahai nabi, ya. Ya, di ayat lain ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasulu balligh, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, ya. Tapi di ayat ini ya ayyuhan nabi, ya. Ya, walaupun sudah pernah saya jelaskan di awal At-Talaq, ya. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kata an-nabi dengan ar-rasul, ya, itu memiliki maksud tersendiri yang nggak bisa dibalik-balik, ya. Nggak bisa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Nggak bisa ya innallaha malaikatahu yusholluna 'alar rasul, itu nggak bisa, ya. Harus innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya.
Jadi Rasulullah adalah nabi dan rasul. Ya. Di balik kata nabi, ya biasanya Allah lebih menjelaskan tentang sisi-sisi kemanusiaannya. Ya. Nawahi basyariyah, ya. Yang berarti betapapun kita, ya, manusia biasa, ya, namun tetap punya peluang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi-sisi kemanusiaannya, insya Allah. Ya. Lima tuharrim, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah saat itu, ya, ada riwayat tentang madu, ya. Rasulullah mengharamkan dirinya untuk minum madu selamanya. Maka ditegur oleh Allah. Ya. Riwayat yang lain sama-sama rawahul Bukhari, Muslim dalam bab ini, ya, Rasulullah mengharamkan, ya, mendatangi budaknya. Ya. Al-Quran mengajarkan bahwa seorang budak itu statusnya seperti seorang istri dalam hal kehalalannya, ya. Ya. Karena Allah katakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya. Ya. Aw ma malakat aymanuhum. Ya. Rasulullah punya budak namanya Maria. Rasulullah pernah mengharamkan dirinya tidak akan lagi mendatangi Maria. Ya, maka ayat ini menegur, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabtaghi mardata azwajik, ya, pengharaman atau mengharamkan madu ataupun mengharamkan budaknya Maria Al-Qibtiyah itu dalam rangka apa? Menyenangkan, ya, menyenangkan, membahagiakan istri-istrinya, ya. Mardat, ya. Mardat itu sama artinya dengan ridha, ya, tapi dengan mardat, ya, menunjukkan semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa di dalam membahagiakan istri-istrinya sampai dia lupa, ya, bahwa, ya, betapapun pembahagian istri sebuah amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, tapi tidak dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, ya, Allah akan tetap mengampuni dan merahmati rumah tangga orang beriman, ya. Ya, apabila mengalami kesalahan-kesalahan, ya, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi secara umum kalau melihat tabtaghi mardata azwajik, ya, ini menunjukkan salah satu akhlak seorang nabi, ya. Bahkan para ulama mengatakan akhlakul anbiya, ya, ya. Akhlakul anbiya itu selalu, ya, bermuara pada tabtaghi mardata azwajik, ya. Dia betul-betul memuliakan wanita, ya, terutama apabila wanita itu sudah menjadi halal baginya, maka mereka menganggapnya memuliakan ataupun membahagiakan para wanita adalah
amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bacalah surat Hud ketika Allah memberi kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim, ya, maka istrinya mengatakan begini, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li, ya. Wa hadha ba'li, ya. Saya ini sudah sepuh, ya. Apakah iya saya bisa melahirkan, ya, ya. Dan suamiku ini sudah sepuh juga, ya. Biasanya bahasa Arab suami itu apa? Ya. Zauji, ya, atau ahli, ya. Tapi istri Nabi Ibrahim, Sarah dalam hal ini, ya, mengatakan ba'li, ya. Orang dalam bahasa Arab, seorang wanita tidak akan menyebut suaminya dengan ba'li kecuali untuk suami yang teladan, ya. Teladan dalam ketaatannya kepada Allah, teladan dalam akhlaknya dengan istri, ya. Ya, istilahnya ini suami saya orang yang luar biasa. Suami saya ini bukan kaleng-kaleng, ya. Suami saya ini, ya, memiliki apalah, ya, bobot, ya, sebagai suami, sebagai guru, sebagai teladan, ya. Untuk makna itu istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyebutnya dengan wahadha ba'li syaikha, ya. Dan ini suamiku sudah sepuh, ya. Nah, itu kenapa tidak mengatakan zauji atau ahli, tapi mengatakan ba'li, ya. Nabi Isa alaihissalam, maksud saya Nabi Musa alaihissalam, ya, begitu tinggi akhlaknya terhadap istri ataupun terhadap wanita secara umum, ya. Terhadap wanita walaupun itu bukan siapa-siapa, ya. Kalau melihat ada wanita yang tertindas, ya, dia langsung membela, ya. Qala ma khutbukuma, ya. Kamu akhwat-akhwat berduaan di tengah laki-laki ini ngapain, ya. Kami harus mencari air, la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir, ya. Udah kamu tinggal di sini, ya. Saya akan ngambil air, ya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil, ya. Ya, inilah Islam, ya. Ya, sungguh kasihan umat manusia yang tidak mengenal syariat Islam dengan baik, ya. Sehingga tidak mengenal, tidak mencicipi, ya, bagaimana dimuliakan oleh laki-laki, ya, agar wanita itu lebih konsentrasi di dalam mempersiapkan generasi, ya. Ya, adapun mungkin sudah bersuami orang beriman tapi belum mendapatkan kebaikan akhlaknya, tentu ada amal soleh yang lain selain memperbaiki, selain meningkatkan. Amal soleh yang lain adalah bersabar atas ujian kehidupan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Akhlak Musa terhadap istrinya, idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara, ya. Ya, ini qala li ahlihim kuthu, ya. Dia katakan pada istrinya, kamu di sini, ya, nggak usah ikut repot-repot, nggak usah ikut kerja, ya. Ya, biarkan saya mencari api ini. Ini anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadzatim minan nari la'allakum tastalun, ya. Ya, tentu yang paling dekat lagi bagi umat manusia secara umum, ya, kaum muslimin terlebih adalah
akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memuliakan para istrinya, ya, ataupun memuliakan wanita pada umum. Ya. Keluhnya pada kalimat tabtaghi mardata azwajik. Ya. Maka dalam tafsir tabtaghi mardata azwajik itu sampai pada, ya, tidak mau mengganggu istrinya dengan bau badannya. Ya. Ya. Tidak mau mengganggu istrinya dengan bau badannya. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya. Bagaimana dengan ucapannya? Ya. Tentu lebih jauh lagi. Ya. Dengan tangannya tentu lebih jauh lagi. Ya. Atau sikap-sikap yang lain tentu lebih jauh lagi. Ya. Jadi istilahnya demi istrinya bahagia, ya, ya, maka jangan sampai terganggu oleh dirinya walaupun hanya oleh bau badan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan, memperhatikan kewangiannya, ya. Sehingga dijelaskan dalam hadis, ya, bahwa tidak ada yang membuat bahwa salah satu hobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah at-tib, ya, ya, parfum, ya. Nah, itulah salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat ini yang harus menjadi tarbiyah bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Betapapun, ya, di sisi lain seorang istri atau seorang wanita dikatakan khuliqna min dhila, ya, yakfurnal ashir, ya, dan berbagai macam yang lain. Intinya, ya, bahwa wanita itu walaupun diperlakukan baik, ya, dia cenderung tidak bisa mengimbangi kebaikan-kebaikan istrinya, kebaikan-kebaikan suaminya. Ya. Walaupun seperti itu, tabtaghi mardata azwajik. Ya. Jadi bukan kalau istri saya baik, ya saya baik. Kalau istri saya nggak baik, ya istilahnya ngeselin, ya saya akan lakukan juga, nggak begitu. Ya. Tabtaghi mardata azwajik, ya. Ya, istilahnya apa? Filman syati wal makrah, ya. Selalu berusaha membahagiakan istrinya baik dalam kondisi nyaman maupun kondisi nggak nyaman, ya. Ya, atau istilah di at-taghabun itu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, ya. Bahwa kebaikan dalam rumah tangga itu, ya, pasangan itu harus siap, ya, dengan cepat melupakan kesalahan pasangannya untuk tetap berbuat baik satu dengan yang lain. Ya. Ya. Kenapa? Karena tabtaghi mardata azwajik itu dasar utamanya adalah ridallah, ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena cintanya, bukan karena hartanya, bukan karena kecantikannya, ya. Sehingga para ulama mengatakan, ya, kalau kamu berbuat baik kepada istrimu karena kecantikannya, ya, malla katanya, ya, man tazawwaja li husniha malla, ya. Siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, nanti juga dia bosan, ya. Wa man tazawwaja li nasabiha dhalla, ya.
siapa yang menikahinya karena semata-mata karena garis keturunannya, ya satu saat bisa terjadi ya keturunan itu menjadi nggak keren lagi, ya. Wa man tazawwaja limaliha qalla, katanya, ya. Siapa yang menikahi karena hartanya, suatu saat hartanya bisa habis, ya. Itu menjadi sedikit. Wa man tazawwaja lidiniha, ya. Tapi kalau pernikahan itu tujuan utamanya di agama, ya, ma malla wa ma dhalla wa ma qalla, ya. Dia tidak akan bosan, dia tidak akan menjadi rendah, dan tidak akan kehilangan, ya, kehilangan harta, ya. Karena lidiniha itulah yang akan membuat orang, ya, meyakini dasar dia atau motivasi dia berbuat baik kepada istrinya atau sebaliknya adalah karena ridha Allah, ya. Karena wallahu ghafurur rahim, karena dia ingin memperoleh maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu insyaallah ya dari kata tabtaghi mardata azwajik, ya. Itu penggalan yang menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan merupakan akhlakul anbiya adalah husnul muasyarah, selalu bersikap baik terhadap keluarganya, ya. Adapun sampai terjadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun istilahnya sababun nuzul, ya, tidak terlepas dari, ya, rumah tangga yang poligami, ya. Bahwa di satu sisi rumah tangga poligami itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang bisa dihasilkan baik secara pribadi maupun secara keumatan, ya. Tapi di sisi lain, ya, butuh kesabaran yang ekstra, ya, dalam tetap bertahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga, ya, pernik-perniknya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka secara umum memang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu istilahnya ada apa ya, dua geng gitu, ya, ya. Ada geng Zainab, ada geng Hafsah, ya. Ya. Jadi ada kelompok yang pro Zainab, ada pro Hafsah, ya. Ya. Jadi karena memang semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya nilai-nilai plus yang satu dengan yang lain tidak memilikinya, ya. Ya, Hafsah, ya, memiliki keunggulan, ya, orang tua yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ataupun secara ibadah ada keunggulan sawwamatun qawwamah, ya. Banyak puasa dan banyak qiyamul lail, ya. Dan brand ini langsung dari Jibril. Jibril yang mengatakan sawwamatun qawwamah, ya. Zainab itu punya keunggulan tawilatul yad, ya. Panjang tangan, ya. Ya, kalau orang Indonesia tahu panjang tangan itu
negatif ya, tapi di dalam bangsa Arab tawilatul yad itu artinya apa? Banyak infaknya ya. Dia rela saldonya kosong hanya untuk nolong orang, nolong B, nolong C semua ya. Bahkan Rasulullah SAW sudah memberi satu keunggulan dengan mengatakan asra'u bi luhuqan ya. Asra'u bi luhuqan ya. Orang yang pertama kali menyusul saya ya. Menyusul saya artinya apa? Meninggal dunia ya. Sehingga dua geng ini ya biasalah ya. Yang satu begini, yang satu begitu ya. Ya maka ya yang harus bersabar menghadapi dua geng yang saling bersaing ini ya tidak ada lain kecuali suami ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai ya hal-hal manusiawi ini justru menjadi pemicu terjadinya pelanggaran, terjadinya kemaksiatan, terjadinya kebencian, ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif. Ya. Artinya apa? Ibnu Hajar mengatakan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mengecam, apalagi mengkritik ya kecemburuan istrinya. Kenapa? Karena kecemburuan bagi seorang wanita itu adalah sesuatu yang manusiawi ya. Semanusiawi. Terkadang manusia itu ada yang ya, semanusiawi masalah sedih ya, sedih, bahagia, rindu, marah. Maka al-ghirah itu masuk di kerangka itu ya. Oh ya nggak mungkin ya syariat menyalahkan orang, kenapa kamu sedih, kenapa kamu bahagia, kenapa kamu rindu, nggak mungkin ya. Sebagaimana nggak mungkin syariat mempermasalahkan kenapa kamu cemburu. Itu satu yang basyariyah ya. Yang penting jangan sampai yang basyariyah ini menjerumuskan kepada satu hal yang dosa ataupun su'ul akhlak ya. Kalaupun kemudian menjadi dosa atau akhlak ya, maka solusinya apa? Wallahu ghafurur rahim ya. Jadilah kamu orang yang selalu meraih maghfirah dan rahmat Allah ya. Memang nanti kalau kita lihat sabab nuzulnya, kita mungkin mengatakan kok begitu ya, ya. Kok begitu ya. Oke lah kita mengatakan kok begitu, tapi jangan dilupakan ya. Di balik kok begitunya para istri Rasulullah, yang satu qawwamah, yang satu sawwamah, yang satu tawilatul yad, yang satu macam-macam lah ya. Ada yang disebut dengan ummul masakin ya. Ada salah satu istri Rasulullah yang lain disebut dengan ummul masakin, ibunya para orang-orang miskin, yang menunjukkan betapa akrabnya ya, atau betapa luar biasanya ya amal-amal istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak bisa ya, jangankan mengecam ya, mengatakan kok begitu aja sebetulnya nggak boleh ya. Karena itu harus segera dicari ya. Jangan sampai kok begitu itu menjadi membuat orang beriman itu apa? Mengecilkan ya. Mengecilkan bobot istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah sudah mengatakan innama yuridullahu
liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ya. Jadi kalau mungkin salah ya salah, tapi kita harus lebih ingat prestasi-prestasi akhlak, amal soleh, infak, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri khas daripada kehidupan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali. Jadi suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi giliran di rumah Zainab. Ya. Ya. Aisyah dan Hafsah kemudian merasa kok lama banget ya. Padahal ini sudah waktunya keluar dari rumah Zainab. Zainab binti Jahsh namanya. Ya, sebetulnya masih sepupu dengan Rasulullah ya. Ini seharusnya udah keluar ya. Ya begitulah ya namanya apa istilahnya emak-emak ya. Ya, lihat suaminya ya kelamaan dikit aja ya udah kepikiran ini ya, apalagi lama dikitnya itu bukan lama istilahnya lama di masjid atau lama ngajar atau ya. Ini lamanya lama berada di istri yang satunya istilahnya ya. Ya wajar lah wanita merasa ya, kok nggak pulang ini ya, mau sampai berapa lama ini ya. Ya, maka Aisyah dan Hafsah itu ya kemudian ya dalam tanda kutip yang ngerjain gitu ya. Aisyah, ini kan seharusnya Rasulullah udah pulang, ini kok nggak pulang-pulang ya. Emang kenapa? Ya, ini aja ya, pokoknya siapa saja yang di antara kita ini katanya yang didatangi dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus ngerjain Rasulullah. Ya. Ya, ini kan sebetulnya semua karena cemburu, ya. Sehingga memang kesannya begitu, ya. Padahal di sisi lain di sini ada akhlak yang baik, ya. Apa akhlak baik yang dicatat oleh para ulama, ya? Bahwa Rasulullah itu, ya, terhadap istri-istrinya, ya, itu selalu ada kunjungan, ya. Jadi walaupun sebetulnya ini jatah Zainab, tapi bukan berarti yang lain itu ditinggal begitu saja, ya. Yang lain tetap didatangi, ya walaupun istilahnya sehelo lah, ya. Nah, karena itu Hafsah mengatakan gini aja, kalau Rasulullah datang ke rumah di antara kita nih ya Hafsah dan Aisyah, ya, kita ngomong begini, ya Rasulullah, aku bau maghfir, ya. Ya, maghfir itu kalau kita yang nggak suka itu seperti jengkol gitu ya. Jadi siapa saja yang didatangi dulu Rasulullah berkomentarlah ya bahwa aku bau maghfir, ya. Sejenis makanan yang menimbulkan bau tidak nyaman, ibarat kita seperti jengkol. Ya. Akhirnya ketika datang ke rumah Hafsah, Rasulullah mengatakan begitu. Ya. Datang ke rumah Aisyah, ya, mengatakan begitu. Ya. Masih ingat tadi ya bahwa Rasulullah tidak suka mengganggu istrinya walaupun hanya dengan bau, ya. Walaupun hanya dengan aroma yang tidak sedap, ya. Sehingga bisa dibayangkan di balik kebiasaan Rasulullah seperti itu, tiba-tiba dikomentari, ya Rasulullah, kok aku bau maghfir ya. Tentu Rasulullah merasa
apa yang enggak nyaman gitu ya, ya. Wah, bukan kebiasaan saya ya. Ya, berada di hadapan istri dalam keadaan menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Maka Rasulullah mengatakan begini, aku nggak makan maghfir kok ya. Yang aku minum di rumah Zainab tadi madu ya. Ya kalaupun bau mungkin Rasulullah mengatakan ya la'allan nakhlatu jarasat al-unqud gitu ya. Ya. Jangan-jangan tawonnya itu makan sejenis bunga yang memang berbau tidak baik, gitu ya, berbau busuk, sehingga berdampak kepada madu yang busuk juga. Ya. Tapi nampaknya salah satu dari istri Rasulullah ini tetap ngotot. Iya, tapi bau sekali nih, ya sekali. Ya. Maka Rasulullah mengatakan begini, ya sudah, ya selamanya saya haram bagi saya minum madu. Ya. Kalau gara-gara minum madu ini, ya mengganggu kalian, gitu ya, mengganggu Hafsah atau mengganggu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ya padahal kalau kita lihat ini kan sekedar apa ya, sekedar ungkapan kecemburuan. Ya, ngapain sih lama banget di rumah Zainab sehingga muncul rekayasa seperti ini. Ya. Ya, di satu sisi istilahnya ya kan itu nggak ada semua, itu acting semua gitu ya. Ya. Itu kan acting semua ya. Mau maghfir padahal nggak mau maghfir ya. Ya. Akhirnya sampai berdampak apa? Rasulullah menyatakan haram bagi saya minum madu selamanya. Turun ayat ini. Ya, wahai Nabi, kenapa kamu mengharapkan sesuatu yang halal? Tabtaghi mardata azwajik. Ya. Ya sudah, jangan terjadi lagi hal seperti ini. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Maka Allah mensyariatkan adanya apa? Kafarah. Ya. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Ya udah laksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kamu mengkafarah ucapanmu itu ya, demi Allah saya tidak akan mau minum madu selamanya ya. Ya, wallahu maulakum ya. Betapapun rumah tanggamu bisa boleh begini, boleh begitu. Solusinya begini begitu, tetap kamu harus merasa Allah itu adalah maulakum ya. Kata maulakum maksudnya apa? Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mensyariatkan semua syariat di dalam kehidupan ini tidak ada lain untuk kebaikan manusia. Ya. Wallahu maulakum. Ya. Dalam tema-tema kerumah tanggaan, maka manusia harus meyakini bahwa syariat itu dasarnya adalah al-alim. Ya. Karena dari Allah yang alim, maka dasarnya semua sesuai dengan ilmu. Al-hakim, ya. Dasarnya adalah al-hikmah. Berarti dijamin akurasi, ya. Kebenaran daripada syariat Allah Subhanahu wa taala ya, dalam konteks ayat ini khususnya dalam ayat-ayat ke rumah tangga. Ya. Demikian Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan 2 ayat walaupun masih ada hal-hal yang masih harus kita selesaikan ya. Dan mohon maaf nggak ada pertanyaan ya.
Kalau memang ada pertanyaan boleh di WA ya. Bisa di japri ke panitia, nanti panitia japri ke saya ataupun langsung ya. Mengingat keterbatasan waktu dan mungkin dengan WA bisa dijawab insya Allah ya, ataupun yang ngechat juga bisa dikirim ke saya. Insya Allah kalau Allah izinkan dan semoga Allah izinkan hari Rabu kita bisa membahas pertanyaan-pertanyaannya yang tidak mustahil. Pertanyaan itu akan lebih memperdalam ya, memperdalam ataupun meluruskan jika ada kesalahpahaman di dalam memahami sikap ataupun kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.